pelemahan pertumbuhan ekonomi itu yang menyebabkan angkatan kerja kita PHK. Ya, jadi bukan dibalik, bukan PHK lalu menyebabkan pertumbuhan ekonomi berubah, bukan. Karena kita kan di-drive dari permintaan. Nah, kalau permintaannya melemah, otomatis PHK terjadi. Dan yang di PHK itu diawali dari sektor pariwisata ya, yang paling besar. Sementara sektor pertanian itu biasanya akan yang terdampak dari sisi migrasi. Jadi dari desa awalnya pindah ke kota, tapi kembali lagi ke desa kalau di perkotaan tidak mendapat pekerjaan. Dan itu terjadi pada masa krisis. Nah, di Indonesia kalau kita lihat kemarin itu yang mudik sudah banyak. Jadi dampak dari pertumbuhan ekonomi yang melemah itu adalah kepada penurunan lapangan kerja. Ada dua sisi sebetulnya pukulan ya. Jadi bukan hanya karena COVID, tetapi sebelumnya pun sudah akan menuju ke arah digitalisasi. Jadi ini akan mempercepat proses market yang lewat online. Ya, jadi otomatis lapangan kerjanya juga menurun ya. Jadi kita lihat orang sekarang belanja tidak lagi ke toko tetapi bisa online. Berarti pekerja yang di toko bisa berkurang. Nah, ini di Indonesia ya, kalau kita lihat perkotaan, pengangguran perkotaan itu adanya di retail. Ya, di perdagangan, hotel, restoran itu yang paling banyak tingkat pengangguran. Dan pengangguran perkotaan lebih besar daripada Hmm. pedesaan. Ya, jadi kita lihat dari sisi ini sektor Ya, pariwisata, pertanian, perdagangan di perkotaan itu yang akan terkena retail ya. Dan itu berubah menjadi online atau daring. hmm. Baik, Jadi inilah sektor-sektor yang kita terdampak. beralih melihat dari sisi digitalisasi, Ibu Nina, ini di mana dikatakan akan ada 23 juta orang yang di PHK hingga tahun 2030 akibat digitalisasi. Tapi ini sebenarnya juga sejalan dengan program dari pemerintah yaitu Industrial 4.0. Bagaimana Anda melihatnya sebenarnya? Apakah ini menjadi satu hal yang sangat urgent untuk dilakukan saat ini? Iya, karena otomatis marketnya berubah, pasarnya berubah. Jadi awalnya hanya karena teknologi, tapi sekarang ditambah teknologi dan kesehatan, maka market digitalnya akan meningkat pesat ya. Jadi teknologi informasi itu menjadi sangat penting. Nah, kita lihat proses dari sisi permintaannya juga demikian ya. Jadi masyarakat sekarang tidak lagi belanja langsung ya, sedapat mungkin semuanya dilakukan online. Di satu sisi penawaran tenaga kerja juga belajar ke online. Jadi sekolah-sekolah pun sudah pakai online. SD, SMP, SMA, universitas ya paling siap. Nah, kita lihat dua sisi ini sama-sama akan membentuk pasar yang online. Jadi kalau tadi disebut digitalisasi menjadi sangat penting, proses COVID ya, itu mempercepat proses digitalisasi ya. Jadi kita karena alasan kesehatan semakin digital. Jadi saya pikir tentu akan berlanjut ya pergeseran dari yang tenaga Baik, kerja yang sifatnya service ke situ. Tapi yang dari manufaktur itu yang lebih parah gitu ya. baik. Di sisi lain jutaan tenaga kerja juga ini terancam PHK dan masih terancam PHK. Hal apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pengusaha? Ya, jadi kalau kita lihat prosesnya tidak berjalan cepat gitu ya. Di sisi pemerintah dan pengusaha. Kenapa? Karena kan tahapannya adalah pertama ditutup ya. Jadi artinya pemerintah masih siap dengan model training yang konvensional ya awalnya. Jadi sekarang dia harus beralih ke training yang sifatnya online kalau tidak diperlukan seperti perbengkelan yang direct gitu ya, tetapi yang indirect adalah online. Jadi kita lihat dua-dua sisi harus berubah. Pemerintah kalau ingin menyediakan pelatihan juga harus demikian, pengusaha juga pelatihan dan dari sisi supply demikian. Nah, dari sisi permintaan masyarakat berubah. Ya, jadi kita lihat PHK benar akan bergeser kalau tenaga kerja kita nggak siap untuk beralih skillnya. Jadi upskilling tadi yang dikatakan melatih untuk meningkatkan skill yang sifatnya online menjadi sangat penting. Jadi peralihan dari tenaga kerja yang tadinya direct menjadi indirect. Nah, tapi sayangnya ini kan tidak perlu banyak. Mhm. Ya, jadi artinya Baik, akan ada bisnis yang sifatnya UMKM tumbuh pesat. Jadi ada dua sisi ya. Jadi pertama pengusaha juga harus dibantu untuk membuat startup yang ke area online.